Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ketemu lagi di Hot Room dengan saya Gus Lora Hotman Paris dan saya Intan Aletrino, only on Metro TV. Topik malam ini adalah mencecar 90 miliar. 90 M, Bang. 90 M katanya untuk influencer dikeluarkan oleh pemerintah. Wah, ini abang juga diminta? Justru itu saya heran, saya udah followernya hampir 6 juta kok saya nggak kebagian gitu. Mungkin budgetnya nggak sampai kali Bang Begitu ya. ya. Oke, dan saya ingatkan juga buat pemirsa di rumah, kalau seandainya Anda memiliki kasus, bisa langsung saja kirimkan kasus Anda melalui email atau Instagram kami yang alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda, atau bisa juga dengan mengirimkan direct message ke Instagramnya Bang Hotman. Apa Bang? IG Hotman Faris Official. Oh, udah 6 juta followers ya. Ya. Dan Hoters juga bisa menonton tayang ini secara streaming melalui metrotvnews.com dan juga melalui medcom.id. Baik, tadi Bang Hotman sudah memaparkan tema kita hari ini. Banyak pro kontra, ada yang mengatakan bahwa anggaran ini berlebihan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa tepat-tepat saja. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut. Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia Corruption Watch menyebut, dari hasil penelusuran yang diperoleh dari situs LPSE Kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian, menemukan total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital mencapai 1,29 triliun rupiah sejak 2014 hingga 2020. Temuan ini didapat dengan menggunakan beberapa kata kunci, salah satunya influencer. Dari hasil penelitian aktivitas digital yang melibatkan influencer muncul mulai tahun 2017. Total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas digital dengan melibatkan influencer mulai tahun 2017 hingga 2020 mencapai 90,45 miliar rupiah. ICW mencatat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapat anggaran belanja terbesar untuk penggunaan jasa influencer mencapai 77,66 miliar rupiah. Disusul Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 10,83 miliar rupiah. Lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1,6 miliar rupiah. Kementerian Perhubungan 195,8 juta rupiah dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan anggaran 150 juta rupiah. Tak hanya soal anggaran yang besar, penggunaan jasa influencer oleh sederet instansi pemerintah ini juga dikhawatirkan akan mempengaruhi opini publik terkait kebijakan yang mengundang kontroversi. Apakah perlu pemerintah menggelontorkan dana puluhan miliaran rupiah untuk jasa influencer? Akankah efektif penggunaan jasa influencer ini? Dan bagaimana transparansi penggunaan dana influencer yang dinilai mencapai puluhan miliar rupiah? Mencecar 90 miliar itu tema untuk hari ini, dan untuk mendiskusikan tema tersebut sudah hadir narasumber kita di studio, Bang Valentino Simanjuntak. Selamat siang. Selamat siang. Selaku influencer. Sudah hadir juga Pak Ari Julianto selaku staf ahli bidang reformasi, birokrasi dan regulasi Kemenparekraf. Siang. Selamat datang Pak Ari. Dan juga sudah bergabung melalui video call. Di sini ada Pak Didik Rahbini, perwakilan dari LP3ES. Dan Pak Wana Alamsah, perwakilan dari ICW. Mungkin kita akan langsung saja ke ICW ya? Ya, ICW selaku yang pertama kali membongkar ini ya. Kalau Pak Wana, pertanyaan pertama adalah bisa cerita nggak bagaimana caranya ICW menemukan penemuan ini sampai 90 miliar katanya habis dana pemerintah untuk influencer? Apa yang dilakukan oleh ICW sebenarnya dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat begitu. Metode yang kami lakukan adalah kami mengakses layanan pengadaan sistem informasi setiap kementerian untuk mencari sejumlah kata kunci. Kami menggunakan 9 kata kunci untuk mengetahui aktivitas digital yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2014 sampai 2020 begitu. Salah satu kata kunci yang kami gunakan yaitu adalah influencer.
Nah, dari hasil pemantauan kami terdapat sekitar 90,45 miliar anggaran publik yang digunakan oleh pemerintah untuk membayar influencer. Begitu, Bang Hotman dan Mbak Intan. Oke, apa benar sejak tahun 2014 untuk pendana kegiatan digital ada 1,2 triliun dana pemerintah dihabiskan? Ya, tepat Bang Hotman. Jadi kalau kita bicara tentang data begitu, sejak tahun 2014 hingga tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk aktivitas digital sebesar 1,29 triliun yang mana terdapat 133 jumlah paket pengadaan yang kami temukan. Nah, memang anggaran aktivitas digital yang digunakan oleh pemerintah ini meningkat ketika tahun 2017 hingga tahun 2020. Begitu Bang Hotman dan Mbak Intan. Pertanyaan saya, yang 90 miliar lebih tersebut itu khusus membayar para selebriti, para influencer, atau gimana? Jadi apa yang kami temukan di dalam konteks kata kunci influencer tersebut sebenarnya jelas terpampang nama paket pengadaannya begitu, yaitu influencer. Misalkan kalau seandainya saya ambil contoh di Kementerian Pariwisata tahun 2020 dengan kode tender 4257386 dengan nama tendernya publikasi melalui influencer paket 3 itu jelas terpampang kata kunci influencer. Nah, memang yang menarik adalah ketika kita bicara tentang pengadaan di Kemendikbud begitu. Kami mencatat setidaknya ada 12 orang yang jelas namanya terpampang begitu, yang mendapatkan rata-rata itu sekitar 100 juta untuk paketnya ya begitu, paket pengadaannya begitu. Saya mau tanya, apakah ICW menemukan berapa honor daripada influencer itu per satu posting? Dari data yang kami dapatkan di LPSE Bang, itu tidak ada informasinya secara jelas begitu. Nah, memang sebenarnya ini menurut kami itu adalah tugas pemerintah ketika misalkan ada perjanjian kerjasama antara badan publik dengan pihak ketiga untuk mempublikasikan kontrak tersebut kepada publik. Begitu Bang. Oke, terima kasih Mas Wana. Bang Hotman, ini kita juga kehadiran perwakilan dari LP3ES, Pak Didik Rahbini, dan beliau ini sepertinya juga menemukan hal yang sama seperti yang ditemukan oleh ICW atau yang ditemukan oleh Mas Wana tadi. Mungkin boleh langsung saja dipaparkan. Silakan Hotman ya, kami itu tahun 2019 sudah meneliti aktivitas buzzer ini. Jadi aktivitas buzzer itu banyak ditemukan menyerang KPK. Ya. Saya kira itu di belakangnya pasti orang yang tidak senang dengan KPK. Satu. Yang kedua adalah pada waktu amandemen Undang-Undang KPK untuk melumpuhkan KPK, buzzer-buzzer ini dikerahkan dan itu berhasil. Ya. Itulah hasil kajian dari LP3S melihat ini ya, dibantu oleh teman-teman yang ahli itu. Tapi dari kami sendiri, Bang Hotman ya, kegiatan influencer ini kalau dipegang oleh negara itu potensial disalahgunakan. Ya. Apalagi ini kegiatan tertutup dan sekarang sudah mulai bisa dikenal. Saya bisa mengkategorikan jual beli jasa influencer ini beda dengan iklan kan. Kalau iklan jelas ada perusahaannya, ada tata aturan iklannya, ada mana yang boleh, mana yang tidak, itu jelas ya. Ini tidak jelas. Jadi ini kegiatan informal yang dilakukan oleh negara. Saya boleh mengatakan, Bang Hotman ini kan ahli hukum. Ini termasuk kegiatan ekstra legal. Jadi ada di luar kategori aturan main yang ada karena baru masuk. Itu dalam konteks yang LP3S ingin lakukan ya. Mungkin Pak Hotman baca Yuval Harari, itu profesor hebat ya. Ini informasi yang bebas itu membahayakan. Informasi yang bebas dan kemudian dikuasai negara itu lebih berbahaya lagi ya. Nah, sekarang ini negara memainkan kegiatan-kegiatan yang tidak jelas. Ini kan tidak jelas, Bang. Ini mau boleh menghujat orang, mau kata-kata negatif, itu di mana? Boleh. Apakah ini bagian dari penyebaran aktivitas politik atau
atau mendapat simpati rakyat atau bagaimana? Iya Bang, jadi ini kan kegiatan bawah tanah yang tidak terbuka seperti iklan di Metro TV. Beda, sangat beda. Ya, kalau iklan itu ada aturan main, nggak boleh ngomong jelek orang lain. Saya tidak mengatakan, tidak ingin mengatakan mungkin ada yang baik ya dari Kementerian Dikbud dan seterusnya, itu bisa saja bagus, tapi belum ada aturan mainnya, itu potensial disalahgunakan. Ada satu postingan yang saya baru tonton yang topiknya itu adalah tentang RUU Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja. Apa komentar Anda terhadap itu? Omnibus Law. Sampai disewa influencer untuk mempromosikan RUU Cipta Kerja. Aturan yang main yang benar sebenarnya. Ya, DPR dan pemerintah yang mempromosikan undang-undang itu tampil di publik, terbuka, ya, dengan bagus, menyampaikan kepada masyarakat, tidak menyewa influencer seperti itu. Saya mengatakan itu kegiatan ekstra legal. Kalau gitu, saya mau tanya dulu kepada ICW, kepada Pak Wana. Menurut Pak Wana, apakah pemakaian uang untuk influencer ini menurut ICW, penggunaan 90M ini menurut Anda sah atau tidak? Kalau tidak sah kan bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Tepat atau tidak ya Bang ya? Ya. Sebanyak itu anggarannya. Ya begini Bang, saya pengen masuk ke dalam konteks penggunaan buzzer influencer itu diperbolehkan atau tidak begitu ya. Karena begini, kita perlu melihat juga bagaimana kemudian penggunaan influencer tersebut ketika mendiseminasikan informasi apakah jujur atau tidak. Ketika kita bahas mengenai unsur tindak pidana korupsi, itu kami belum melakukan sampai ke arah sana. Tapi yang menarik adalah begini, ketika pemerintah menganggarkan 90,4 miliar begitu, seharusnya pemerintah bersifat transparan dan akuntabel terkait penggunaan anggaran publik begitu. Lalu kemudian ketika pemerintah memang ingin menggunakan jasa influencer, pemerintah harus memberikan brief kepada si influencer tersebut untuk berkata jujur dengan menyematkan misalkan tagar iklan, sponsor dan lain-lain begitu, sehingga ketika ada para followers influencer tersebut yang membaca informasi tersebut, mereka dapat mengetahui, oh misalkan si A ini mendapatkan job dari pemerintah begitu, sehingga ketika nanti informasi tersebut disampaikan ke media sosial tidak ada distorsi informasi begitu. Informasi ini kan politik Bang. Ketika ada seseorang yang menyampaikan informasi lalu kemudian masyarakat ini tidak memahami secara kontekstual begitu, kami mengkhawatirkan ada penggiringan opini begitu. Kalau kita bicara tentang riset, Oxford Institute itu tahun 2019 juga pernah menyampaikan riset yang mengenai penggunaan buzzer di Indonesia itu memiliki pesan atau menyampaikan pesan yang bersifat propaganda, salah satunya untuk memecah masyarakat begitu. Kita perlu melihat literasi digital di Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu masih minim begitu. Kalau seandainya saya merujuk dari risetnya UID mengenai penetrasi internet, Indonesia itu berada di peringkat 56 dari 63 negara. Artinya literasi digital di Indonesia itu masih sangat minim begitu Bang. Kalau boleh saya tanya, dibandingkan dengan dana untuk bidang corona, untuk menyebarluaskan protokol sosial, ada nggak kalian temukan bahwa dana ini juga dipakai untuk pencegahan corona, untuk menyebarluaskan program pemerintah? Ya, kalau dari hasil pemantauan kami Bang, itu kami tidak menemukan adanya sejumlah anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk membayar jasa influencer untuk mendiseminasikan mengenai protokol kesehatan, kami tidak menemukan. Jadi 90 miliar lebih untuk influencer ini justru sama sekali tidak ada dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang pencegahan corona dan sebagainya. Ya, benar Bang. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, so jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room.
pemirsa, kembali lagi di Hot Room. Kita masih berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini. Bang Hotman, ini yang menarik bahwa ternyata dari anggaran 90M itu ternyata kebanyakan anggaran juga dialokasikan kepada Kementerian Pariwisata. Ya, Nah, sekarang ke Pak Ari dulu dari Kementerian Pariwisata ya. Ya. Ada berapa orang itu influencer? Enggak Bang, jadi harus dipahami dulu Bang bahwa itu kan pengadaan terbuka Bang ya. Ya. Jadi sebelum pengadaan itu kita ada perancangan anggaran bersama dengan Kementerian Keuangan. Ya. Nah, jadi sudah disusun DIPA-nya dan sudah disetujui baru kita mengadakan Bang di LPSE. Makanya kita adakan di LPSE supaya terbuka, supaya Ya. orang-orang bisa tahu, melihat dan mau berkontribusi, berpartisipasi. Nah, kalau kita tadi pertanyaannya berapa orang yang ini terus terang kita nggak tahu Bang. Karena yang di pengadaan itu memang yang kebanyakan itu agensi Bang. Oke. Yang dipromosikan bidang apa aja sampai 70 miliar habis? iya, untuk apa Jadi aja 77M itu tadi? Itemnya apa aja? Bang, 77 miliar itu bukan 1 tahun ya Bang? Ya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Ya. Nah, kan kita tahu semua pariwisata di Indonesia tuh besar sekali, luas sekali. Ya. Untuk menjangkau semuanya supaya diketahui oleh publik, baik dalam negeri maupun luar negeri, kita butuh cara yang paling gampang, yang paling simpel. Yaitu caranya adalah melalui internet jelas. Melalui sosial media. Karena sudah terbukti berdasarkan evidence base, riset dan survei juga 88% orang kalau mau beli sesuatu lihatnya ke internet. Ya, maksud Lihatnya saya, sosial media gitu Bang. Itu kita akui. Nah. Tapi maksud saya kontennya apa aja? Nah, jadi yang dilakukan Bang biasanya kita kerjasama dengan Job agensi desk-nya ya, dan Bang, juga ya? influencer. Itu pertama kita melakukan fam trip Bang. Jadi kita mengundang nih teman-teman influencer itu untuk datang ke satu daerah tertentu dan mempromosikan. Oh, jadi pariwisata. Betul, pariwisata Oke. Bang. Lalu yang kedua Bang, kita juga melakukan, kita juga meminta mereka bikin konten kalau melakukan travel kemana-mana. Oke. Oke, itu yang kita lakukan Bang. Jadi dengan demikian, harapan kita nanti teman-teman yang melihat itu akhirnya mau tergerak untuk berwisata ke daerah tersebut. Oh begitu. Di luar pariwisata nggak ada? Di luar gini Bang, konteksnya begini, kalau tadi pertanyaannya soal COVID nih Bang, Ya. tahun ini Bang, kita melakukan promosi. Kita punya program namanya CHSE. Jadi Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environment. Ya. Artinya, kita mau semua destinasi wisata di Indonesia ini itu mengutamakan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian lingkungan. Nah, ketika kita promosi itu ke berbagai daerah, kita butuh orang-orang yang membantu kita, yaitu influencer tadi Bang. Ya. Untuk membantu kita memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia siap nih. Kriterium influencer itu ya kayak gimana? Apakah followernya banyak kayak Atta Halilintar atau ceweknya cantik atau apa? Itu Betul. pertanyaannya. Tolak ukurnya apa Pak Ya, Ari? jadi Iya. Bang, influencer itu harus disesuaikan dengan pengetahuan dan pengalaman dia. Jadi Iya. kalau misalnya kita mempromosikan daerah wisata untuk diving, tentu yang kita cari influencer yang bisa diving Bang. Kenapa Biro Humas kalian sendiri yang bekerja? Contoh, Humasnya Polri sama Kejaksaan Agung itu sangat bagus. Apapun kegiatan mereka, rakyat langsung tahu. Dari Kadif Humasnya langsung nongol di TV. Tanpa influencer ya Bang? Tanpa influencer, tanpa dana tambahan. Emang tidak ada bagian humas di Ada, Kementerian Bang. Tidak Pariwisata? menyanggupi? Ada Bang, Kurang ganteng atau kurang wibawa atau apa? karena perbedaan tugas Bang, perbedaan fungsinya nih Bang. Kalau humas itu Bang, pekerjaannya adalah mempromosikan program kerja. Ya. Program kerja kita apa saja selama setahun itu promosikan terus-menerus. Tapi kalau influencer itu membantu kita mempromosikan destinasi wisata Bang. Oh, begitu. Ya, karena beda sekali keahliannya. Dan Bang Hotman, ini kan kita juga sudah kehadiran Bang Valen yang juga diminta sebagai seorang influencer. Mungkin bisa kita tanyakan langsung nih, dibayar berapa sih Oke. gitu ya? Like Valentino Simajuntak. Simanjuntak lo aku bang, Ya. Boleh tahu nggak bere lo. konten apa aja kamu diminta dan berapa honormu? Nah ini juga, influencer nih. ini perlu kita sambil ngobrol-ngobrol bang ya. Ya. Influencer ini juga nggak melulu yang katanya tadi menyerang. Gitu. Influencer ini apalagi kalau ada tanda centang, artinya orangnya ketahuan siapa. Figurnya siapa, latar belakang dia siapa, dia punya personal branding itu bisa dipakai dalam tanda kutip sebagai influencer itu untuk bidang apa saja. Ya. Tadi Bapak bilang misalnya yang diving nggak mungkin pakai saya karena saya biasanya di olahraganya bola dan lain sebagainya. Nah berkait tentang ini saya perlu luruskan juga lagi nih karena ada beberapa tahapan dalam menghubungi saya.
Gitu loh. Jadi ketika saya dibilang kamu influencernya RUU Cipta Kerja, saya bisa bilang pada saat saya udah posting itu juga belum tentu. Karena pada saat saya di bulan Juni ada postingan, makanya saya bisa dihubungi teman-teman Metro TV sekarang. Yang menghubungi saya adalah agensi. Bukan kementerian langsung? Bukan, Oke. agensi ke manajemen. Manajemen saya menginformasikan ini ada kerjasama dari agensi dengan pemerintah. Baru kedua pasti saya akan cek apa message-nya. Ya, selama ini message-nya apa aja? Nah, message saya kan berkaitan hubungannya dengan kebanyakan olahraga. Ya. Nah, di situ message yang disampaikan adalah saya kangen untuk bisa kerja lagi di studio, untuk bisa teriak-teriak lagi jadi komentator, Goalnya apa itu? Tujuannya apa? untuk bisa beraktivitas lagi di luar. Tapi kan sekarang lagi ada pandemi. Ya. Yuk kita dukung pemerintah yang menerapkan di rumah aja waktu itu. Menerapkan protokol yang ada. Jaga jarak, pakai masker, sama cuci tangan. Dan di dalam postingan itu kan saya tuliskan, dan kita sama-sama mendukung supaya masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa dapat kerja lagi nanti, dan pengusaha yang usahanya hilang karena pandemi bisa berusaha lagi. Karena kan hashtagnya juga bukan loloskan RUU, bukan Bang. Yeah. Hashtagnya kan Indonesia butuh kerja. Dan pesan itu saya dukung. Karena kita butuh kerja. Dulu waktu kejadian saya post itu pun saya lagi nggak punya kerjaan. Lagi nggak ada penghasilan. Konten seperti itu bisa tiap jam kita lihat di televisi, di berbagai media. Apakah pemerintah harus habisin duit segitu? Tapi abang setuju nggak dengan anggaran itu untuk influencer? Kalau bicara tentang Menggunakan influencer. bicara tentang anggaran, masing-masing influencer ini kan juga bisa dikatakan misalnya sama agensi paketnya beda. Bisa aja dia berapa tahun. Dan ini kalau tadi dibilang 2014 sampai 2019, saya kan ini baru 2020. Baru. Dan cuma sekali. Jadi ini banyak nih penonton yang pengen jadi influencer juga, ngikuti jejak gitu loh. Total uang yang sudah kau dapat sebagai influencer udah berapa dari proyek pemerintah? Nggak ada Bang. Kagak ada, gimana? Mana ada gratis? Loh, influencer kita kan influencer itu kan bukan kerjaannya kan banyak dari brand. Tadi kan dibilang agensi yang hubungi. Iya. Berarti nggak gratis dong. Iya, artinya ketika bicara tentang yang kita bicarakan hari ini, yang pertama saya tekankan, saya tidak berhubungan langsung dengan pemerintah. Ya, agensi bayar berapa? Nah, dan satu kali posting. Iya. Gitu loh. Berapa duit? Ya kalau publisher kan bisa tanya ke manajemen. Ya. Tapi ada rewardnya terima ya, duit ada. Anda berapa kira-kira? Nggak apa-apa lah. Loh, Masa artinya- ini kita berani ngomong, Anda masa nggak berani? Iya, poinnya adalah kita punya masing-masing punya publish rate. Ya, Misalnya kira-kira berapa? Bang Hotman misalnya sekali posting katakanlah 40 juta. Ya. Ya paling ditakar-takar kan aku seberapa berapanya persen abang lah. Gitu kan. Jadi gampang ukurannya. Artinya Bang Hotman bisa 40 sekali posting. Mungkin saya cuma 3 juta. Begitu. Kan gitu. Bayangkan kalau dia kerja sama Bang Hotman 10 series. Berarti 400 juta dalam 10 minggu. Kalau programnya setahun sama Bang Hotman, posting di Instagram Bang Hotman 10 kali, posting di Instagram 5 kali, tayang di YouTube-nya Bang Hotman 10 kali, Bang Hotman kasih ke agensi 5M. Untuk Bang Hotman doang. Iya, iya. Ada berapa orang kayak Bang Hotman? Artinya kalau ditanya uang segini nyampe nggak? Ya bisa nyampe sebenarnya. Apakah menurut Anda kerja sebagai influencer ini menjanjikan? Abang udah ngalamin. Ya, Aku kalau- udah lihat posting berbayar abang berapa kali. Sekarang di TV berapa program. Artinya kan, Menjanjikan ya? ya kalau abang aja yang sudah merupakan lawyer yang menguasai seluruh apartemen seluruh dunia ini melihat ini bisa aktif, ya pasti orang juga bisa dibilang menjanjikan dong Bang. Baik, kita kan nanti berbincang lagi lebih detail lagi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room. Kalau kita kaitkan ini dengan perlindungan konsumen, maka publik akan tidak tahu ini barang betul-betul baik gitu ya, karena dikatakan sudah dicoba atau karena bayaran. Dan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebetulnya ada kewajiban dari badan publik untuk melaporkan penggunaan anggarannya setidaknya 6 bulan sekali dan harus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Untuk mengukur misalnya capaian dari
sebuah influencer kepada followernya, disinilah sebenarnya dalam engagement atau komen itu menjadi substansi yang paling penting. Kenapa? Karena engagement ini menunjukkan komen mereka itu memiliki sebuah substansi terhadap pesan yang disampaikan, atau hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa mereka eksis atau hadir dalam memberikan komen tersebut. Apakah memang informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada influencer dan influencer kepada masyarakat, betulkah informasi yang memang sama? Atau jangan-jangan influencer hanya dikasih kemasan kecil, sampel, sehingga nyampainya pun adalah juga sampel kecil. Artinya apa? Kalau dia mau menggunakan influencer sebagai alat memberikan informasi kepada masyarakat di akar rumput, jelas informasinya benar-benar harus dibuat benar sesuai dengan tujuan kebijakan. Masyarakat yang di dalam menjadi pengikutnya influencer tersebut atau menjadi follower tersebut itu belum tentu dari akar rumput, sehingga yang perlu digarisbawahi adalah orang-orang yang berada di dalam katakan masyarakat akar rumput itu adalah orang-orang yang memang menghadapi persoalan yang nyata. Nah, disinilah sebenarnya kita berharap wakil rakyat yang di DPR itu adalah menjadi orang yang menjadi jembatan untuk masyarakat akar rumput ketika mereka punya persoalan. Kembali lagi di Hot Room, dan sebelum break tadi kita sudah sempat mendengarkan pemaparan dari Pak Ari dan Bang Falin juga, ini terutama mengenai tarif dan juga ternyata ada aturannya ya Bang? Ya, jadi saya mau tanya kepada Pak Didik. Tadi Pak Ari dari Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa memang ada alasannya kenapa mereka mengeluarkan dana sebesar itu, yaitu antara lain mempromosikan pariwisata. Sedangkan Pak Didik tadi mengatakan itu ekstra legal. Ya. Bisa contoh nggak ekstra legal konten yang mana misalnya? Di Undang-Undang KPK ya. Di RUU KPK itu LP3S dengan teman-teman seminar menemukan ada banyak buzzer-buzzer menghajar KPK secara membabi buta. Bisa itu oknum-oknum atau orang-orang yang pro terhadap koruptor. Dan kemudian di dalam Undang-Undang Omnibus Law juga itu sebaiknya tidak menggunakan influencer untuk itu diskusi saja di rapat kerja, kemudian di media-media yang resmi, menterinya menyampaikan ya. Oke, Pak Didik, kita juga masih tersambung dengan Mas Wana ya. Halo Mas Wana. Ini juga Pak Didik sempat berkali-kali menyampaikan dua istilah ya Bang Hotman ya. Ada buzzer, ada influencer juga. Apakah 90 miliar itu termasuk buzzer atau influencer doang? Ya, kalau berdasarkan hasil temuan kami itu hanya influencer Bang. Anda mengatakan yang 90 miliar itu tidak mencakup yang buzzer tadi? Tidak Bang. Tidak. Ngomong-ngomong buzzer bahasa Indonesianya apa sih? Pendengung. Ya, pendengung. Oh. Ya, nah yang memang yang menjadi persoalan yang kami angkat begitu Mbak dan Bang begitu. Selain karena tadi ada dua hal, yang pertama tentang transparansi, akuntabilitas dan keefektifan pemerintah dalam penggunaan influencer. Lalu kemudian persoalan yang ketiga yang tadi sebenarnya sempat disinggung oleh Pak Didik mengenai adanya atau terputusnya ruang komunikasi atau ruang dialog antara pemerintah dengan warga begitu. Kalau kita bicara tentang media sosial, sebenarnya kan media sosial ini dapat menjadi instrumen untuk mendekatkan warga yang memiliki keluhan kepada pemerintah begitu, kepada si pejabat. Nah, ketika informasi atau kalau kita ambil contoh mengenai aturan undang-undang yang sedang digodok oleh pemerintah lalu menggunakan jasa influencer, lalu kemudian ada warga yang kritis bertanya mengenai substansi berkaitan dengan aturan tersebut, tapi kemudian influencer tidak dapat menjawab pertanyaan kritis tersebut. Artinya ruang komunikasi atau ruang dialog yang mana berkaitan dengan kemaslahatan publik itu terputus. Kami sebenarnya bukan tidak mempersoalkan mengenai penggunaan dana untuk influencer. Setidaknya pemerintah itu harus transparan dan akuntabel. Dan itu pun yang perlu dilakukan oleh influencer ketika mendapatkan anggaran. Nah, lalu kemudian yang kita temukan juga, saya sepakat tadi dengan Bang Valen bahwa kemudian pemerintah tidak secara langsung itu bekerja sama dengan influencer tersebut. Ada proxy, yaitu agensi yang mendapatkan
proyek tersebut. Saya ambil contoh misalkan, dan ini yang terbuka kepada publik. Kalau saya ingin memperlebar diskusinya bukan hanya dalam konteks Kemenpar, saya ambil contoh di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu secara jelas disampaikan bahwa pengadaan sosialisasi PPDB melalui influencer media sosial, artisnya siapa? Ahmad Jalaluddin Rumi dan Ali Syakib. Siapa yang perusahaannya? PT Parama Cakra Buana begitu. PT Parama Cakra Buana ini adalah agensi yang tadi disebutkan oleh Bang Palen begitu. Agensi menyampaikan apa sebenarnya tujuan goalsnya terkait dengan pendiseminasian informasi tersebut, sehingga influencer pun juga memahami secara konteks dan konten begitu, Mbak. Nah sekarang ya kan dalam politik ini kan ada negara, ada civil society. Nah buzzer-buzzer yang ikut ke dalam 0102 dibawa ke negara, itu namanya merusak tatanan demokrasi. Itulah ekstra legal ya. Civil society itu namanya Hotman Paris, LP3S, ICW. Dia diperbolehkan demo. Yang namanya relawan diundang ke istana, influencernya untuk apa? Ini adalah hama demokrasi. Anda mengatakan influencer itu tidak efektif berguna atau itu hanya ada misi politik di situ? Kalau Bang Hotman Paris mendapatkan, Bang Hotman saya ini UKM, tolong dibantu, itu berguna dong. Tetapi dalam politik yang tidak ada aturannya, itu terpleset menjadi kegiatan bawah tanah yang saya sebut extra legal tadi. Ya, oke, terima kasih Pak Dedek. Kita mungkin langsung saja ke Bang Valen ya. Ini Bang disebut-sebut sepertinya tidak efektif kinerja Abang selama ini. Bagaimana itu? Ya, saya mau menanggapi dulu tadi dari teman dari ICW ya. Iya. Mengatakan tadi agensi kemudian ini. Jadi memang saya pasti perhatikan dulu kontennya. Apakah kontennya bertentangan dengan yang saya percaya atau enggak? Saya tanyakan, ini buat apa? Dari pemerintah ini buat apa? Ini pesan masyarakat. Hashtagnya Indonesia butuh kerja. Sesuatu yang saya yakini memang benar gitu loh. Jadi saya sendiri dulu tidak tahu kalau akhirnya seperti sekarang bahwa apakah itu ada hubungannya dengan apakah saya ternyata ini influencernya si budget yang tadi pun sampai sekarang saya tuh nggak tahu. Budgetnya berapa? 90M. Ya. Misalnya saya tahu Bang, 90M. Saya juga salah kasih harga Bang. Akan naikin lagi. Loh iya karena pesannya saya yakini tapi harganya saya diskon. Iya. Karena kan dibilang ini layanan masyarakat, dibantulah, saya diskon. Gitu loh dan cuma sekali lagi. Biasanya kalau kita influencer itu kan kasih diskon kalau paket 6 kali posting. Kalau bicara efektif nggak efektif itu biasanya nanti diukurnya dari kalau kita ya dari engagement. Apakah komennya memenuhi standar, lalu kemudian juga yang likes berapa, yang view berapa, karena biasanya pada saat kita setelah posting, ini saya sebagai influencer semua brand ya, bukan masalah pemerintah atau apa, akan ditanya engagementnya berapa banyak. Dan itu yang biasanya menentukan kita akan dipakai lagi apa enggak. Ini laporan akhirnya. Iya, kalau emang nggak efektif seperti yang tadi Bapak katakan, biasanya juga udah lu dibuang. Oke. Lu jelek lu gitu. Baik, ke Pak Ari ya, ini kan tadi sempat disampaikan kalau Bang Valen mengatakan bahwa kalau influencer sendiri biasanya ada engagementnya, laporan diminta. Nah kalau dari Kemenpar sendiri bagaimana cara menilainya efektif atau tidak? Tapi tahan dulu Pak, kita akan break sebentar. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room. Berapa banyak biaya untuk lakukan pemasaran? Kita kan jadi semakin penasaran. Dengar sih banyak uang dihamburkan. Masa sih bisa sampai miliaran? Fungsi influencer untuk apa? Anggaran besar jadi tanda tanya. Tahun 2020 terpantau makin liar. Belum genap setahun sudah habis 9 miliar. Kurang transparan dalam anggaran, melanggar hak keterbukaan publik buat keresahan. Di tengah pandemi COVID harusnya bermanfaat. Uang rakyat lebih baik di posisi yang tepat. Influencer juga kerap tidak mencantumkan aktivitas berbayar yang didukung pemerintahan. Apakah jasa influencer dapat efektif untuk mensosialisasikan program-program yang aktif? Karena menggunakan anggaran publik, efektivitas jasa penggunaan influencer seperti apa? Ukuran keberhasilannya seperti apa? Jangan sampai hanya membuang anggaran publik.
kembali lagi di Hot Room. Bang Hotman, tadi Bang Valin sudah sempat mengatakan bahwa ternyata influencer ini harus disertai dengan engagement-nya kalau campaign sudah selesai. Dan juga tanggapan Anda tadi, kalau tadi kan Pak Didik kan membahas bukan hanya influencer tapi juga buzzer, pendengu gitu kan. Apakah itu bagian dari program kalian atau memang ada di sini miskomunikasi, salah pengertian? Oke. Gimana? Ya Bang, jadi selama ini Kemenparekraf memang bekerja samanya itu dengan influencer Bang. Bukan dengan pendengu. Bukan dengan buzzer Bang. Bukan Pendengu dengan itu. buzzer. Karena beda Bang, buzzer dengan influencer. Kalau contohnya kalau Bang Hotman ngomong soal mobil mewah, itu Bang Hotman influencer karena Bang Hotman pernah pakai mobil mewah, punya mobil mewah dan punya pengetahuan. Bukan pernah, masih terus. Iya, masih terus. Kalau saya bilang mobil mewah Bang, saya buzzer karena saya masih naik MRT misalnya. Oh, gitu begitu. Bang. Jadi saya nggak Jadi punya buzzer pengetahuan. itu adalah orang yang terus-menerus ngomong aja tanpa pengetahuan aja gitu. Nah, Oke, kemudian oleh karena itulah kemudian yang karena kita kerja sama influencer, orang-orang yang punya pengalaman, pengetahuan, maka memang impact-nya terasa sekali Bang. Jadi tahun 2015 itu kunjungan wisatawan mancanegara gara-gara promosi besar-besaran kita itu 9,7 miliar juta orang. Naik jadi 11,5. Naik lagi jadi 14 juta. Naik lagi jadi 15,8. Sampai 2019 16,3 juta Bang. jadi nggak apa-apa keluar 90 miliar karena memang Outputnya Outputnya yang ada. diharapkan. Dan Bang, kontribusi devisanya Bang, 280 triliun. Efektif jelas. berarti ya Awas Pak Pak, ya? nanti pada naik harganya Pak. Ya, Kasih tahu. oke. Gimana? Tanggapan dari ICW dan ICW dan Pak LP3. ya. Jadi menurut saya ya, influencer atau buzzer untuk undang-undang yang resmi itu penyalahgunaan. Ya. Buzzer itu tidak jelas apakah ada di negara, apakah ada di civil society. Dia abu-abu. Jadi ini ya seperti Yuval Harari itu profesor yang hebat menganalisis ini. Sosial media ini kalau tidak ada aturan itu yang bebas-bebas sekali itu berbahaya. Sosial media yang ada di tangan negara lebih berbahaya lagi ya, kalau tidak transparan. Saya kira itu yang kami rasakan di message ICW ya dan apa yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didik. Langsung ke Mas Wanan. Pertama, selama penggunaan influencer itu menggunakan anggaran publik, sewajibnya pemerintah harus mengeluarkan atau menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah di dalam website resminya agar masyarakat dapat menilai bagaimana kemudian penggunaan anggaran publik yang didapatkan dari pajak itu bisa efektif digunakan oleh pemerintah. Dan yang terakhir tentang transparansi begitu. Kalau bicara tentang transparansi, ya memang benar LPSE menjadi salah satu instrumen, tapi bukan berarti bahwa ketika keterbukaan tersebut sudah dilakukan tidak ada potensi pelanggaran, karena balik lagi LPSE sebut kepada publik tapi malah melalui influencer, artinya kita bisa dapat memiliki kesimpulan bahwa ya pemerintah jangan-jangan tidak percaya diri terhadap aturan atau rancangan aturan yang sedang digodok begitu. Terima kasih Bang Hotman dan Mbak Intan. Baik, terima kasih Mas Buana. Ya, itu tadi ya, dituntut untuk melakukan transparansi juga ya Bang Hotman ya. Oke, kita langsung saja ke Pak Adi kalau begitu. Bagaimana, apakah memang ada transparansinya? Terima kasih dengan ICW juga yang membuka hal ini sehingga jadi jadi diskusi di publik. Cuma ya sekali lagi kami sampaikan bahwa ya harus dilihat bahwa memang selama ini pemerintah sudah mencoba untuk terbuka ke publik. Dan apa yang disampaikan di LPSE itu artinya bahwa pemerintah bersedia untuk diaudit, dikritik sama masyarakat, masukan masyarakat, sehingga harapan kita ya memang semua pengadaan pemerintah kepada publik ini jadi terbuka dan bisa dinilai oleh publik. Gitu. Itu yang kita ingin sampaikan. Sehingga mudah-mudahan harapan kita tidak ada nanti anggapan bahwa kita KKN atau ada terselubung di belakang, nggak ada. Karena itu semua sudah terbuka, transparan kepada publik. Oke. Silakan Bang Valen. Ya, dari sisi public figure atau influencer itu memang yang namanya publish rate influencer itu hanya dia dan manajemennya yang tahu. Nah, biasanya saya juga tadi dengar dari Bapak, pemerintah itu hubungannya dengan layanan masyarakat. Dan memang lucunya Pak, biasanya kalau udah ngontek ke agensi, ini layanan masyarakat loh. Jangan yang kayak
inilah gitu loh. Nggak taunya misalnya anggarannya gede. Nah itu kan kita juga nggak tahu. Kita Gitu dinaikin ya? kita nih nggak tahu. Itu sih dari kita. Oke, baik. Makasih Bang Valen. Bang Hotman, banyak sekali yang bisa kita peroleh dari diskusi hari ini ya. Gimana nih Bang kesimpulan untuk tema hari ini? Sebentar dulu. Otak kenapa? gua nggak bisa mikir Aduh. kalau nggak ngopi dulu. Wah, wajib ngopi nih. Harus ngopi dulu. Apalagi acara hebat harus didampingi oleh kopi hebat. Apalagi kalau bukan kopi luwak hitam baru, tidak kemanisan. Mantap loh. Mantap. Kita ngopi ya Bang. Bang Valen, Pak Ari, mari kita ngopi. Wah. Mantap ya Bang. Yeah. Gimana Bang kopinya? Kopi luwak memang kopi mahal. Mantap. Bang Hotman, ini kan tadi kita udah ngopi. Ya. Boleh kasih kesimpulan buat tema Oke, kita hari ini? kesimpulan utama bagi saya adalah ternyata prospek usaha sebagai influencer itu bukan hanya dalam bidang produk komersil. Ternyata juga untuk program-program pemerintah. Kesimpulan kedua, ternyata harus dibedakan antara influencer sama buzzer. Buzzer biasanya sepertinya dipakai untuk hal-hal yang demi ambisi suatu golongan atau untuk hal-hal yang mengkritik. Ya, jadi harus dibedakan. Kesimpulan ketiga, memang perlu dasar perundang-undangannya lebih jelas agar jangan lagi menimbulkan pro dan kontra, karena sampai hari ini ICW pun belum bisa mengatakan apakah ini melanggar hukum atau tidak. Belum ada regulasi yang jelas berarti. Belum ada Bang Hotman, regulasi ya? yang jelas. Jadi sekarang ini permasalahannya hanya dilihat dari segi kontennya itu bermanfaat atau tidak. Hanya kontennya bermanfaat atau tidak. Tentu kalau sampai itu dipergunakan untuk buzzer, itu bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Karena itu sudah tidak ada dalam perundang-undangan kita membiayai buzzer kan? Benar nggak Pak? Nah, itu dia kesimpulannya. Baik, Ya. untuk menilai ini benar atau tidak, efektif atau tidak, harus ada dasar hukumnya dulu ya Bang Dan ya? dasar hukumnya dan juga kontennya itu yang menjadi patokan utama. Wah, mantap sekali ya kesimpulan dari Bang Hotman. Dan Bang Hotman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Terima kasih Bang Valen, terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Didik, dan juga terima kasih Mas Wana. Dan pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Hot Room, tentunya hanya di Metro TV setiap hari Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Intan Aletrino dan Gus Lora Hotman Paris pamit undur diri. Sampai jumpa. Belum genap setahun sudah habis 9 miliar. Metro TV, knowledge to elevate.